Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Fitria, saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Saya pada kesempatan ini mau meminta izin pada Ibu untuk menyampaikan penyuluhan mengenai tanda bahaya masa kehamilan, kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit. Apa Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Rismaya. Ibu Rismaya. Ibu Rismaya ini kehamilan yang keberapa, Bu? Ini yang keempat. Yang keempat. Usianya berapa bulan sekarang? 7 bulan. 7 bulan, iya. Nah, Ibu, sebelumnya Ibu pernah mengetahui nggak atau pernah dengar nggak apa aja tanda-tanda bahaya daripada masa kehamilan ini gitu? Itu ya darah tinggi. Darah tinggi, iya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan, Bu, ya, mengenai beberapa tanda bahaya pada masa kehamilan. Nah, Ibu bisa melihat ya di sini, Bu. Terlihat jelas nggak sama Ibu di sini? Terlihat jelas. Nah, ada tanda bahaya kehamilan. Di mana menurut Kemenkes di sini ada 6. Di antaranya yaitu mual muntah yang berlebihan, kemudian demam yang sangat tinggi, kemudian bengkak pada tangan dan wajah, kemudian juga yang keempat yaitu janinnya yang kurang bergerak, yang kelima adanya pendarahan, dan yang keenam yaitu air ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, yang pertama yaitu mual muntah berlebihan. Sebenarnya untuk mual muntah ini terjadi pada awal kehamilan itu memang wajar, biasa. Tapi kalau terjadi yang berlebihan atau lebih dari 3 kali dalam sehari, itu bisa disebut dengan mual muntah yang berlebihan, dan Ibu harus segera konsultasi ke dokter kandungan ataupun ke bidan, ya, fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kemudian demam tinggi. Nah, Ibu tahu nggak suhu tubuh yang normal itu berapa kira-kira, Bu? 37. Ya, nah suhu tubuh yang normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat, ya. Nanti jadi kalau misalkan Ibu merasa badan Ibu suhunya tinggi, Ibu sudah dicek itu lebih dari 37,5, nah itu Ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan juga, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bengkak di wajah dan tangan. Nah, kenapa saya tidak bilang bengkak di kaki? Karena pada dasarnya kalau wanita hamil itu bengkak di kaki itu normal. Tapi bengkak yang seperti apa? Kalau misalkan bengkaknya itu bengkak yang berlebihan, itu juga tidak normal, ya. Normal. Nah, Ibu bisa nanti mengeceknya kalau misalkan di punggung kakinya itu kalau ditekan beberapa detik, kalau ada cekungan dan lama kembali ke kembali ke posisi semula, itu masuk ke dalam tanda bahaya tadi. Nah, kemudian pada wajah dan tangan. Nah, kalau bengkak ini biasanya itu diakibatkan karena tadi yang Ibu bilang tekanan darah yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan bengkak di tangan, di kaki, dan di wajah. Nah, itu Ibu harus segera mungkin datang ke fasilitas kesehatan, Bu, ya, untuk memeriksakannya. Nah, Ibu, saya lanjutkan kembali ya, Bu, ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, saya kasih waktu untuk sesi pertanyaan, Bu, ya. Nah, yang selanjutnya itu gerak janin yang berkurang. Nah, jadi tidak ada istilah gimana orang teh bager gitu, enggak enggak geraknya enggak begitu aktif lah. Nah, itu tuh Ibu harus menjadi tanda tanya karena gerak janin yang normal itu 10 sampai 20 kali dalam 24 jam. Nah, kalau misalkan Ibu rasa gerak janinnya ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, itu Ibu harus menjadi tanda tanya, ya. Nah, kayak gimana cara untuk mengingatnya nih, mungkin nggak tahu ya. Ibu mah buka sabaraha kali ya tidak abis tengetang gitu si pergerakan bayinya. Nah, Ibu nanti kalau punya botol aqua terus atau botol apa saja terus sama sapu lidi. Nah, kalau misalkan Ibu dalam satu waktu bayi itu bergerak, Ibu masukkan 1 kali sapu lidinya. Kalau 2 kali bergerak, nah Ibu masukkan lagi. Nanti dalam waktu 1 hari penuh Ibu bisa hitung itu si sapu lidinya itu ada berapa, seperti itu, ya.
Kalau misalkan ada bayi kurang bergerak nanti kurang dari 10, ibu juga harus datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan. Nah, yang kemudian yaitu ada pendarahan pada wanita hamil muda dan tua. Nah, kalau untuk pendarahan pada hamil muda itu ngeflek seperti itu wajar saja karena itu mungkin penempelan plasenta pada dinding rahim. Ya biasanya terjadi pada awal kehamilan. Akan ada pendarahan banyak, itu harus seperti biasa datang ke fasilitas kesehatan ya. Nah, untuk pada kehamilan yang tua ya, biasanya terjadi itu karena adanya solusio plasenta. Solusio plasenta itu yaitu plasentanya yang memang sebagian itu lahir duluan gitu. Di sana menimbulkan rasa nyeri biasanya, kemudian dapat menimbulkan juga perdarahan. Nah, perdarahan itu juga bukan perdarahan darah fresh, tapi perdarahan darah yang memang yang sudah tidak segar ya. Misalnya terjadi di usia kehamilan kurang dari 7 bulan ataupun 7 bulan dan misalkan 8 bulan seperti itu. Dan penyebab lainnya yaitu plasenta previa, yaitu plasenta yang menutupi jalan lahir. Nah, biasanya ini tidak ada sakit sama sekali, tapi adanya bercak darah atau darah yang fresh gitu. Yang tadi darahnya tidak segar, kalau ini darahnya segar. Kalau misalkan ibu menemukan tanda-tanda seperti itu, harus sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, pada air ketuban ini memang kalau pecah pada waktunya itu normal ya. Tapi misalkan kalau air ketuban ini pecah sebelum waktunya atau sebelum waktunya ibu melahirkan tapi sudah pecah duluan, itu tidak normal. Nah, tandanya gimana Bu? Karena abdi mah terbiasa ngebedakeun misalkan teh air kencing apa air ketuban gitu. Tandanya memang kalau air kencing itu kan bisa ditahan, kalau air ketuban itu datangnya keluarnya tidak bisa ditahan gitu. Sama baunya juga bau khas, bau amis seperti itu Bu ya. Nah, kalau misalkan dari ibu merasakan ke-6 atau salah satu dari ke-6 tanda-tanda di atas, tadi ibu dapat datang ke fasilitas kesehatan seperti itu Bu. Ibu seperti itu ya tentang pemaparan materinya mengenai bahaya pada masa kehamilan. Nah, ada yang ditanyakan nggak Bu? Ada pahami kan ada tanda bahaya bengkak ya, bengkak sama kaki gitu gara-gara darah tinggi. Tapi abdi mah teu darah tinggi ti anak pertama oke sampai anak kaki lu, tapi kaki teh memang sok bengkak gitu pawe misalkan 8 kasih bade kalahiran teh sok barana. Iya, ibu itu biasanya dari aktivitas yang berlebihan, biasanya seperti itu. Jadi darah yang dari bagian tubuh atas ini berfokus turun di kaki gitu, jadi cairannya tuh terjadi penumpukan di kaki. Nah, cara penanggulangannya ibu misalkan bisa istirahat dengan kakinya di atas kan ditinggikan Bu, seperti itu. Jadi kalau tidur kemudian diganda sama Ya, bantal, diganda sama bantal ditinggikan gitu, seperti itu ibu. Nah, ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? yang tadi yang air ketuban pecah ya, itu teh kan berbau amis. Iya, Tapi berbau amis. warnanya gimana kan kalau air kencing mah dengan Suka rada kuning ya. Nah, kalau air ketuban mah itu warnanya bening seperti itu. Iya, warnanya bening. Nah, nanti tuh tanda keluarnya tuh kan kalau pipis bisa ditahan Bu ya. Nah, kalau ini mah memang tidak bisa ditahan, jadi keluar seperti itu aja gitu. Ngaborolo istilahnya seperti itu Bu. Kayak gitu. Nah, tapi abdi teh pernahnya nolahiran kedua eta teh si celana dalam sok basuh wae tak salit tapi pas dongkap pas bade lahiran teh ketuban teh tos salit deui eta kok kumaha nah apa itu ketuban itu juga bisa ya. tapi teu langsung Iya, seutnya memang ada yang air ketuban kecilnya itu secara langsung bersamaan istilahnya dalam volumenya banyak gitu Bu nya. Ada anu sedikit-sedikit seperti itu Bu. Seperti itu. udah hati-hati Jantan kedah hati-hati we kan nanti ibu misalkan tiap 3 bulan sekali kan diperiksa ke bidan atau ke dokter ya untuk dilakukan USG.
USG. Biasanya kata ibu dina USG OB gitu, kondisi air ketubannya sudah berkurang, nanti dokter akan menyampaikan itu seperti itu. Ibu sepertinya ibu udah paham ya tentang tanda-tanda gejala tadi yang sudah saya paparkan. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Mudah-mudahan ibu lancar